Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya melihat ada video Muki bin Ba'alawi yang mengomentari video saya yang kemarin terkait saya meluruskan dari pembacaan penggalan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Bapak Taufik Assegaf, di mana Bapak Taufik Assegaf itu membaca penggalan ayat Sawaun alaihim aang dartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Ini surat Al-Baqarah ayat 6. Kalau yang dalam surat Yasin itu wasawaun alaihim aang dartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Jadi Pak Taufik itu membuang lafaz alaihim, dan itu memang ayat Al-Quran yang dibaca oleh Bapak Taufik Assegaf. Dan itu saya luruskan karena memang kita tidak diperbolehkan menambahi satu huruf saja atau mengurangi satu huruf saja, apalagi sampai membuang beberapa huruf. Ini sangat tidak diperbolehkan karena Al-Quran itu suci. Tetapi Mukibin ini dengan sangat pintarnya ini mengframing bahwa sayalah yang salah. Karena apa? Karena kata Mukibin ini Taufik Assegaf itu tidak salah. Karena Taufik Assegaf itu tidak mengatakan bahwa yang dibaca Taufik Assegaf itu bukan ayat Al-Quran. Oke, akan saya komentari terkait komentar dari Mukibin ini. Namun sebelum masuk pada pokok pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan video dari komentar Mukibin yang mengomentari video saya atas pelurusan ceramah Pak Taufik Assegaf yang salah dalam membaca penggalan ayat Al-Quran. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Ini videonya lumayan panjang, tapi saya harap penonton bisa menyimak hingga tuntas agar paham siapa yang salah dan siapa yang benar. Di fase yang kedua itu Taufik Assegaf ini saking semangatnya ceramah sampai-sampai membaca Al-Quran itu salah. Ya kalau yang dibaca bukan surat Yasin sih nggak masalah, katanya ngaku NU, katanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi membaca penggalan surat Yasin saja salah. Nah ini yang sangat saya sayangkan. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Bapak Taufik Assegaf. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Untuk kesekian kalinya, kami menanggapi admin dari channel Zahu Anjaliyah yang sebenarnya kami males dan sangat males menanggapi model-model orang semacam ini. Bukan hanya tidak ilmiah, tapi orang ini di samping ngeles, ngotot, bersikukuh dengan kesalahan-kesalahan
yang ditampilkannya, ujung-ujungnya orang ini ya memamerkan kesalahan dan ketidaktahuan dirinya. Jadi niatnya orang ini kan ingin mengungkap kesalahan-kesalahan penyimpangan klan Ba'alawi para habaib, tapi justru berbalik arah, kesalahan dan penyimpangan dirinya yang dipamerkan. Jadi menyalahkan sesuatu yang benar, ya akhirnya salah sendiri. Sudah benar kok disalahkan, ya berarti yang menyalahkan itu yang ada penyimpangan. Seperti yang ada di video kali ini. Dan di beberapa video yang diposting, diupload itu ya. Maka kami sebetulnya malas untuk menanggapi. Tapi karena demi umat, agar supaya umat ini tidak digiring kepada doktrin sesat para kerucu-kerucu mukhimat. Di videonya, bahwa Habib Taufik As-Segaf itu salah di dalam membaca penggalan dari surah Yasin. Salah di dalam membaca penggalan dari surah Yasin. Ini gimana ini katanya? Ngaku aswaja, ngaku bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah NU lah katakan. Tapi membaca penggalan surah Yasin saja nggak becus, salah. Padahal aswaja kan dikenal sebagai orang-orang yang suka membaca Yasin, Yasinan, tahlilan. Tapi kali ini membaca surah Yasin saja sudah salah. Berarti kan seakan-akan antara pengakuan dengan kenyataan kontras begitu. Berarti hanya mengaku doang begitu ya. Baik, apakah yang dipersepsikan, diasumsikan oleh orang ini benar atau malah sebaliknya menunjukkan bahwa dirinya yang keliru? Dan terkesan penilaiannya itu adalah berangkat dari suudzon, buruk sangka. Dan picik begitu ya. Piciknya itu adalah karena orang ini kan suka mencari-cari kesalahan Ba'alawi. Dicari itu kesalahannya, di ceramah-ceramahnya. Dicari kesalahan. Nggak menemukan. Kemudian, oh ini ada sebuah kata yang kata itu diasumsi mengandung kesalahan, penyimpangan. Tapi sebetulnya perkataan itu tidak mengandung penyimpangan atau kesalahan. Cuma dipaksakan untuk disalahkan begitu. Seperti kali ini. Yang ingin saya tanggapi di mana sekali lagi orang ini menanggapi ceramah dari Habib Taufik yang pada sebuah momen acara haul di Tegal itu, Habib Taufik itu mengatakan begini. Jadi mengatakan penggalan kata berbahasa Arab lah begitu. Apa beliau mengatakan? Sawaun a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Beliau mengatakan seperti itu. Dan di videonya, di ceramahnya itu beliau tidak mengatakan itu firman Allah. Itu Al-Qur'an. Jangan kemudian orang tidak mengatakan dikatakan mengatakan. Ini fitnah. Jadi sekali lagi di videonya Habib Taufik, beliau tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Al-Qur'an menyebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim misalkan seperti itu. Sawaun a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini yang pertama ya, yang harus kita pahami itu. Di videonya di ceramahnya Habib Taufik tidak mengatakan itu adalah firman Allah, itu adalah Al-Qur'an. Surah Yasin atau Al-Baqarah. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Mukibin mengomentari video saya. Banyak itu, ngalor ngidul, ngomong, memframing, ngata-ngatain yang tidak-tidak, meremehkan orang lain. Itu sudah ciri khas Mukibin. Ya kita tidak usah merespon dengan hati yang dongkol, santai saja. Kita anggap saja bahwa ya itulah budak-budak Ba'alawi yang memang merasa paling benar dan merasa paling pintar. Oke, saya komentari. Di situ Mukibin mengatakan bahwa saya mendoktrin. Karena ada intro video saya. Hampir dalam seluruh video saya itu ada intro yang berbunyi begini. Yakinlah bahwa munculnya channel ini dan seterusnya. Itu adalah intro, ciri khas channel saya. Dan Mukibin boleh membuat intro yang berbeda dari saya. Tetapi itu intro dari video saya. Memang channel saya ini mayoritas isinya adalah meluruskan ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh Ba'alawi. Terima atau tidak terima, memang faktanya semacam itu. Termasuk pengkajian kitab-kitab khurafat Ba'alawi pun banyak tertuang dalam channel ini. Ya tinggal penonton ini bisa bersikap netral atau tidak. Kalau penonton seperti model Mukibin ini, tentu akan menganggap bahwa channel model seperti channel saya ini ya channel penebar fitnah. Karena memang mengungkap sebagian besar kesalahan-kesalahan baik dari kitab-kitab Ba'alawi maupun ceramah-ceramah Habib yang ngawur. Ini untuk Mukibin model ini akan menganggap channel seperti channel saya adalah channel penebar fitnah. Berbeda
dengan penonton yang memang paham betul kaedah ajaran Islam yang baik dan benar, mana yang harus diluruskan, mana yang sudah dianggap benar kemudian kita biarkan. Memang saya mengakui di channel ini banyak saya mengungkap ceramah-ceramah dari para kabib yang ceramahnya salah, dan mayoritas memang saya mengungkap kesalahan-kesalahan dari Pak Lutfi bin Yahya. Itu bukan merendahkan, tetapi meluruskan bacaan yang salah, karena yang dibaca itu Al-Quran maupun hadis. Dan videonya sudah sangat populer karena Habib Lutfi terkenal sebagai ulama sufi dunia. Tentu setiap ceramahnya ini diminati oleh banyak muhibinnya. Dan dari populernya video-video Habib Lutfi bin Yahya, kok di situ salah dalam membacakan baik ayat Al-Quran maupun hadis, ya saya luruskan biar tidak menyesatkan banyak orang. Nah, lantas salahnya di mana? Apakah salah yang semacam itu kita biarkan saja hanya karena yang salah itu adalah junjungan Anda, hai Mukibin? Itu satu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa orang-orang seperti saya adalah kroco-kroco mukimat. Tidak masalah. Saya mau dikatakan kroco mukimat atau apapun silahkan. Dituduh Wahabi saja, saya tidak marah. Yang terpenting setiap saya menyampaikan, ini saya ada data. Baik ketika saya membongkar kesesatan-kesesatan Ba'alawi, itu pun ada data. Dan data itu saya ambil dari kitab Ba'alawi itu sendiri. Mukibin, Anda ini saya pancing berkali-kali tidak mau membongkar kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Saya sudah berkali-kali memancing Anda agar Anda mau mengkaji kitab-kitab khurafat Ba'alawi, kemudian sikapi dengan netral, jangan condong sebelah. Tentu Anda akan menemukan banyak kejanggalan dalam kitab-kitab khurafat Ba'alawi, seperti Mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari bisa 70 kali ma'adabatin bersama dengan hewan ternaknya. Dan itu Mi'raj biruh wal jasad. Itu perlu diingat dan perlu dipahami. Anda tidak pernah berani menyinggung masalah Mi'rajnya Faqih Muqaddam. Anda juga tidak pernah berani menyinggung Mi'rajnya Habib Al-Haddad. Walau Anda pernah mengkritik Ketua PWILS Pusat, yaitu Kiai Haji Gus Abbas, ya, Gus Abbas Billy, itu Anda ngata-ngatain yang tidak-tidak. Padahal apa yang disampaikan oleh Ketua PWILS Pusat itu berdasarkan kitab. Bahwa siapapun yang mengaku Mi'raj seperti Mi'rajnya Rasulullah dan mengaku dadanya dibelah sebagaimana layaknya dibelahnya dadanya Rasulullah, maka orang tersebut dihukumi orang yang kafir dan perilakunya adalah kufur. Dan ini tidak asal ngomong, Ketua PWILS Pusat ini tidak asal ngomong. Jadi ada kitab Asy-Syifa mengatakan semacam itu, yang kemudian pendapat dari kitab Asy-Syifa itu diambil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dimasukkan dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Anda diam, Anda tidak berani merespon lagi setelah saya tanggapi. Dan saya tunjukkan kitab-kitab yang mengatakan bahwa jika pengakuan Habib Abdullah Al-Haddad itu Mi'raj, seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah dan dadanya dibelah sebagaimana dibelahnya dadanya Rasulullah, maka orang tersebut dihukumi kafir secara kesepakatan ulama. Anda diam. Nah, inilah bukti tidak warasnya otak Anda. Ketika kesesatan Ba'alawi Anda melempem, tetapi ketika mukimat itu ada kesalahan sedikit, Anda langsung teriak-teriak ngata-ngatain. Dan termasuk dalam video saya ini dalam rangka meluruskan bacaan Pak Taufik Asegaf yang salah. Tapi justru Anda menyalahkan saya dengan alasan bahwa Pak Taufik Asegaf itu tidak membaca ayat Al-Quran. Karena tidak ngomong kalau Taufik Asegaf lagi membaca ayat Al-Quran. Jadi pintar banget Anda ngelesnya.
Hanya karena Taufik Assegaf itu tidak ngomong sebelumnya bahwa yang dibaca Taufik Assegaf merupakan ayat Al-Quran, sehingga Anda mengatakan Taufik Assegaf tidak salah karena Taufik Assegaf tidak ngomong yang dibaca itu ayat Al-Quran. Kan ngeri. Misalkan saya membaca qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tidak ngomong dulu kalau saya ini lagi membaca Al-Quran. Berarti yang saya baca bukan ayat Al-Quran. Itu kalau menurut versi Anda. Betapa ngerinya pemahaman Anda yang semacam ini. Padahal dalam menit sebelumnya itu Taufik Assegaf mengutip beberapa ayat Al-Quran, termasuk diantaranya Taufik Assegaf membaca surat Az-Zumar ayat 22 yang berbunyi fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Kemudian Pak Taufik Assegaf juga mengutip surat Al-Baqarah ayat 74 yang berbunyi summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Dan yang terakhir Pak Taufik membaca surat Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun, atau masuk dalam surat Yasin. Tetapi kalau dalam surat Yasin berbunyi wasawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Ketika dua ayat di atas itu dibaca oleh Bapak Taufik Assegaf itu dengan secara benar, nanti Anda akan menganggap oh itu Pak Taufik membaca ayat Al-Quran. Karena yang dibaca Taufik Assegaf itu sesuai seperti apa yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Tapi giliran Pak Taufik membaca surat Al-Baqarah ayat 6 yang kemudian salah membuang lafaz alaihim, Anda ngeles. Oh, Pak Taufik tidak sedang membaca ayat Al-Quran, hanya membaca bahasa Arab yang mirip dengan ayat Al-Quran. Karena Pak Taufik Assegaf tidak ngomong kalau dirinya lagi membaca ayat Al-Quran. Ini betapa kacaunya pemahaman Anda. Jika kita mengikuti pandangan Anda, setiap orang yang membaca ayat Al-Quran tetapi tidak didahului dengan mengucapkan bahwa yang dibaca adalah ayat Al-Quran, berarti yang dibaca bukan ayat Al-Quran. Kan ngeri. Jadi ngeles ya ngeles. Tetapi ketika memang sudah tidak ada pembelaan lagi, jangan dibelalah. Tinggal diakui saja. Itu memang salah membuang lafaz alaihim. Susah banget sih untuk mengakui bahwa itu salah. Padahal kita itu dianjurkan saling mengingatkan. Siapapun yang salah, ketika diingatkan, ya akui salah kalau memang itu salah. Saya ini pernah membaca ayat Al-Quran salah. Saya ingat itu. Bahkan menjadi konten, kemudian diluruskan oleh Ustadz Sani Uyi. Saya tidak komentar apa-apa. Dan saya komentar terima kasih. Karena Ustadz Sani Uyi telah meluruskan bacaan saya. Harusnya yang semacam ini yang perlu ditiru. Ketika salah, akui salah. Walaupun yang meluruskan dari orang yang berseberangan cara pandangnya. Karena saya dan Sani Uyi kan memang beda pandangan. Sani Uyi membela Ba'alawi, dan saya adalah orang yang pro dengan pembatalan nasab Ba'alawi. Tetapi dalam urusan kajian ilmu, ketika memang saya salah dalam membaca ayat Al-Quran, kok diluruskan oleh Ustadz Sani Uyi. Walaupun saya dan Sani Uyi ini berseberangan dalam sisi pandangan. Saya terima dan saya terima kasih. Lah kok kemudian Mukibin ini ngotot bacaan Taufik Assegaf yang memang salah, kemudian dibela dengan pembelaan sedemikian rupa. Katanya Taufik Assegaf tidak membaca ayat Al-Quran karena tidak ngomong kalau yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Lah apakah orang membaca ayat Al-Quran harus ngomong dulu? Misalnya sebelum membaca ayat Al-Quran ngomong ini ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Kan nggak harus. Nggak harus. Ya, sekarang saya tanya, ketika Taufik Assegaf dalam menit-menit sebelumnya itu membaca fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah, apakah itu bukan ayat Al-Quran?
Nyatanya itu ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22. Kemudian Taufik membaca, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyadu qaswah. Apakah karena Taufik Asegaf tidak mengatakan bahwa itu ayat Al-Quran, berarti ini bukan ayat Al-Quran. Padahal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian ketika Taufik Asegaf membaca sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Apakah ini bukan ayat Al-Quran? Hanya karena Taufik Asegaf tidak mengatakan ini ayat Al-Quran. Ya kan nggak begitu. Ini tetap ayat Al-Quran yang dibaca oleh Taufik Asegaf. Surat Al-Baqarah ayat 6. Atau surat Yasin. Kalau dalam surat Yasin berarti wasawaun alaihim a'ang dartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Di situ Taufik membuang lafaz alaihi. Tapi saya salut dengan Mukibin yang satu ini. Istiqomahnya luar biasa. Artinya istiqomah dalam membela junjungannya itu luar biasa. Bahkan sesuatu yang seharusnya sudah tidak ada cara untuk membelanya pun dengan sedemikian rupa dibela biar seakan-akan bacaan Taufik Asegaf itu benar. Ini kan mengerikan kalau memang sudah modelnya semacam ini. Salah, diluruskan, tidak terima, dan ngata-ngatain yang meluruskan. Betapa ngerinya kalau cara berpikirnya itu sudah semacam ini. Saya mau ngomong agak kasar sedikit, nggak enak, karena memang saya dididik untuk tidak kasar dan tidak mengata-ngatain orang lain. Saya hanya berperan meluruskan kesalahan-kesalahan dari apa yang disampaikan oleh penceramah-penceramah. Karena yang populer dan tampil di YouTube itu adalah ceramah-ceramah Habib yang nyatanya keilmuannya itu dangkal. Saya rasa dangkal. Hanya pintar cerita-cerita khurafat kemudian menjadi penceramah. Akibatnya apa? Ketika menukil ayat Al-Quran seringkali dibaca dengan salah. Disitulah saya luruskan. Ini salah bacaannya, yang benar begini. Lah orang meluruskan bacaan Al-Quran yang salah, kemudian diserang, dikatakan sebagai penebar kebencian, penebar fitnah, bahkan dituduh sebagai PKI. Ini gimana? Cara berpikir Mukibin ini gimana? Saya tanya. Ditunjukkan ini ajaran yang salah, jangan diikuti. Yang benar seperti ini. Tidak mau. Tapi saya tidak memaksa. Harus mengikuti ajaran yang mana, saya tidak memaksa. Tugas saya hanya menunjukkan inilah yang benar dan itulah yang salah. Lah soal mau mengambil mana, itu silahkan. Mau masih tetap menjadi Mukibin Ba'alawi, silahkan. Silahkan. Namun perlu diingat, Mukibin yang satu ini, mohon kaji kitab Masra' Urawi, mohon kaji kitab Al-Huror, mohon kaji kitab Misbahul Anam, mohon kaji kitab Tufatul Ahbab, mohon kaji kitab Syarhul Ainiyah. Dan yang terakhir, yang baru semalam saya bahas, mohon kaji kitab Qurratun Nadir. Di situ Anda kaji secara netral. Anda akan menemukan dongeng-dongeng khurafat yang bertabrakan dengan akidah. Apakah Anda akan menutup diri ketika menemukan kesesatan-kesesatan dalam kitab Ba'alawi? Bela yang bela, tapi tetap akal sehat, jangan kemudian dimasukkan ke dalam botol. Sehingga apa? Sehingga tidak berkembang. Gunakanlah akal sehat agar berkembang dan bisa berpikir secara netral dan jernih. Itu saja komentar dari saya Mukibin. Jika Anda tidak percaya bahwa Taufik Asegaf sebelum membaca penggalan ayat sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun pun membaca dua penggalan ayat Al-Quran, maka saya tunjukkan ceramah Taufik Asegaf yang di situ mengutip beberapa ayat Al-Quran. Penonton dan khususnya Mukibin yang mengomentari video saya yang kemarin, tonton video yang akan saya tayangkan berikut ini. Yang terakhir, yang keempat, golbun gosi, hati yang udah keras. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka kalau sudah hati ini menjadi keras, saudara. Batu bisa dipecah,
gunung pun bisa dilobangi, tapi kadang-kadang hati yang khosi ini nggak bisa diluluhkan. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Nauzubillah min dzalik. Jangan pernah berharap kalau sudah qalbun khosi ini untuk bisa disadarkan, saudara. Walaupun yang menasihati itu adalah Nabi, nggak akan percaya. Sawa'un antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Setelah kita menonton video dari Taufik Assegaf, bahwa Taufik Assegaf mengutip beberapa ayat Al-Quran termasuk surat Al-Baqarah ayat 6, dan Taufik Assegaf membuang lafaz alaihim. Ketika Taufik salah dalam membaca sawa'un alaihim, maka di framing bahwa itu Taufik Assegaf tidak sedang membaca ayat Al-Quran, hanya karena Taufik salah membaca. Tapi ketika Taufik Assegaf membaca surat Az-Zumar ayat 22, itu dibaca dengan benar, maka dianggap sebagai ayat Al-Quran. Atau ketika Taufik Assegaf membaca surat Al-Baqarah ayat 74, itu dibaca dengan baik dan benar, maka itu disebut sebagai ayat Al-Quran. Ini kan curang. Ketika yang benar disebut sebagai ayat Al-Quran, giliran salah diluruskan, itu ngeles. Oh, itu bukan ayat Al-Quran, itu hanya bahasa Arab yang mirip dengan ayat Al-Quran. Tapi kan ngelesnya itu ya kebangetan. Ngelesnya kebangetan. Saya pesan kepada muhibin yang satu ini, komentar, ya komentar, ketika memang salah, luruskanlah. Siapapun yang salah, luruskanlah. Tetapi jangan sesuatu yang kemudian sudah benar, kemudian dibalikkan faktanya, seakan-akan justru sayalah yang salah dan sayalah yang menyerang Taufik Assegaf. Saya meluruskan bacaan Taufik Assegaf yang salah. Terimalah dengan lapang dada, karena itu memang salah. Terimalah dengan legowo. Ya nggak usah mencak-mencak, nggak usah kemudian mengframing balik bahwa saya yang salah, yang hanya mencari kesalahan-kesalahan dari para kabir. Itu yang sangat saya sayangkan dari cara pandang Anda, hai mukibin. Anda bilang males ngomentari video-video saya. Saya pun nggak kalah dengan Anda. Sebenarnya saya juga sangat males untuk kembali mengomentari video-video Anda yang banyak juga mengomentari video saya. Karena apa? Ya karena ketika saya sudah benar pun, Anda pun tidak mau menerima. Masih mencoba agar kebenaran yang saya sampaikan itu seakan-akan dalam pandangan penonton video Anda itu sebagai sesuatu yang salah. Jadi saya malas, bukan kamu saja yang malas, saya pun malas untuk berkali-kali mengomentari video Anda. Tetapi ini kenapa saya komentari lagi? Ya karena Anda itu keterlaluan. Nyata-nyata Taufik Assegaf salah, tapi masih dibela dan mengframing bahwa sayalah yang salah. Ini alasan kenapa saya komentari lagi. Tapi ya saya santai saja. Saya tidak sepaneng seperti Anda. Kemudian ngata-ngatain, kroco-kroco dan lain sebagainya. Tidak. Itu bukan karakter saya. Cukup ya apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa memang Taufik Assegaf itu salah membaca penggalan ayat Al-Quran. Lebih tepatnya surat Al-Baqarah ayat 6 itu. Karena sawa'un alaihim tidak ada wawunya. Di situ Taufik Assegaf membuang lafaz alaihim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.